Bab 87-90. Duda terpikat cinta sekretaris. Nah gitu dong diam, bisik Stefan lagi. Apaan sih lepasin gak, berontak Rebecca. Kalau aku gak mau gimana balas Stefan semakin membuat perut Rebecca terasa dikelilingi kupu-kupu. Apakah Rebecca tidak salah dengar? Stefan memanggil dirinya sendiri aku, bukan saya seperti biasanya. Rebecca diam, dia berpikir dia tidak akan mungkin bisa terlepas dari Stefan kalau dia menggunakan kekuatannya, jadi dia harus menggunakan otaknya untuk berpikir. Tapi, bagaimana caranya dia bisa terlepas dari Stefan tanpa harus menggunakan tenaganya? Ting! Terlintas ide di otak Rebecca, bukan ide yang sangat cemerlang, tapi ini ide yang mungkin bisa Rebecca gunakan untuk mengelabui Stefan. Aduh aku kebelet buang air kecil, tolong minggir dulu aku mau ke kamar mandi, ucap Rebecca meminta untuk dilepaskan. Mau kemana Kamu pikir aku bakalan percaya dengan akal-akalanmu itu? Balas Stefan yang bisa menebak kelicikan Rebecca. Ini beneran? Aku beneran kebelet, tolong lepasin nanti aku keburu popok di sini, balas Rebecca. Silahkan saja baby, tidak masalah kalau kamu mau popom di sini, nanti tinggal ganti ranjang saja, balas Stefan santai sambil terus menatap Rebecca. Aduh gimana ini? Aku harus bisa terbebas dari Mas Stefan. Aku takut kalau gak bisa nahan diri untuk menyentuh tubuhnya yang sangat menggoda ini, batin Rebecca. Rebecca terus terdiam sambil merencanakan cara agar dia bisa terlepas dari Stefan, dan tanpa Rebecca sadari ternyata Stefan tengah menatap dirinya. Aku minta maaf, ucap Stefan lirih. Mendengar hal itu refleks Rebecca langsung mendongakkan kepalanya menatap ke arah Stefan. Aku minta maaf karena selama ini belum menjadi suami yang baik buat kamu, lanjut Stefan meminta maaf dengan tulus. Aku sudah banyak salah sama kamu, aku banyak menyakiti hati kamu, aku banyak menyiksa kamu, aku juga banyak menghina-hina kamu selama ini, aku. Mas, ucap Rebecca memotong perkataan Stefan. Stefan menatap mata Rebecca dalam, dan Rebecca pun membalas tatapan itu. Kamu gak mabok kan? Tanya Rebecca yang tidak percaya dengan Stefan yang saat ini tengah berada di atasnya. Hah? Stefan melongo mendengar pertanyaan Rebecca. Hei, dia sudah memberanikan diri dan membuang rasa gengsinya untuk mengatakan kata maaf. Tapi lihatlah tanggapan Rebecca, dia tidak mempercayai dirinya. Ah sudahlah sana pergi ke kamar mandi, katanya mau kencing. Stefan menyingkirkan tangannya, dia tidur terlentang sambil menatap langit-langit kamarnya. Sedangkan Rebecca yang sudah mendapatkan peluang untuk kabur pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Bodoh amat dengan Stefan, yang penting sekarang dirinya harus bisa kabur dari jangkauan Stefan. Rebecca segera beranjak pergi dan berlari menuju kamar mandi, sedangkan Stefan, dia langsung mengusap wajahnya kasar. Stefan kau sudah terlalu banyak menyakiti hatinya, mana mungkin dia percaya hanya dengan kata-kata yang kau ucapkan, ucap Stefan memaki dirinya sendiri. Tunggu. Stefan langsung bangun dan berjalan menuju pintu kamarnya. Aku harus menyembunyikan kunci ini, bisa-bisa nanti dia kabur lagi dari kamar, gumam Stefan sambil menyimpan kunci kamarnya di tempat yang tidak bisa Rebecca jangkau, yaitu di atas almari yang sangat tinggi. Rebecca tidak setinggi itu untuk bisa menjangkaunya. Dah beres, lanjutnya dan kembali lagi berbaring di atas ranjang. Untuk mengurangi rasa bosannya menunggu Rebecca keluar dari kamar mandi,
Stefan memilih untuk memainkan handphonenya sambil memantau saham perusahaan miliknya. Bab 88. Gimana ini? Bingung Rebecca sambil memegangi dadanya yang terasa dak-dikduk. Ini juga baju gada yang tertutup dikit apa ya? Menatap pakaian yang dia kenakan. Dengus Rebecca sambil menaikkan lingerie yang dia pakai agar lebih ke atas sedikit dan menutupi dadanya. Tapi nyatanya tidak bisa, mungkin karena punya Rebecca yang terlalu besar, sampai-sampai lingerie yang udah dia naikkan turun lagi. Dahlah capek, lebih baik aku gunakan kesempatan ini buat keluar dari kamar, lanjut Rebecca yang merencanakan diri buat kabur. Sebaiknya aku tunggu di sini sampai Mas Stefan tidur, baru nanti setelah itu aku keluar dari kamar, rencana Rebecca. Menit berlalu begitu cepat, sudah setengah jam lebih Rebecca berada di kamar mandi, dan dia pun memutuskan untuk keluar dari kamar mandi untuk melihat keadaan Stefan. Pelan-pelan dia membuka pintu kamar mandi agar tidak diketahui Stefan, dan dia mengintip keadaan Stefan yang terlihat sudah tertidur pulas di atas ranjang. Syukurlah dia udah tidur, aku jadi bisa keluar dengan mudah dari sini, gumam Rebecca sambil berjalan mengendap-endap menuju pintu kamar. Sampai di depan pintu Rebecca segera menarik handle pintu. Ceklek-ceklek. Loh kok gak bisa? Rebecca terus mencoba untuk membuka pintu kamar tapi tetap tidak bisa terbuka juga. Apa pintunya dikunci dari luar? Ini gak ada kunci pintunya di dalam, gumam Rebecca yang tidak menemukan adanya kunci pintu di pintu itu. Yah, masak gagal sih, lanjut Rebecca yang merasa rencananya buat kabur tidak bisa. Grab, mau kemana ucap seseorang sambil memeluk Rebecca dari belakang. Tubuh Rebecca menegang, antara syok karena tiba-tiba ada suara di belakangnya, atau tiba-tiba ada tangan yang melingkar di pinggangnya. Aku mau kabur potong Stefan berbisik di telinga Rebecca. Rebecca yang mendengar itu pun merinding, ditambah lagi Stefan mulai meniup dan menggigit telinganya sehingga membuat tubuhnya terasa seperti ada sengatan aliran listrik. Lengkuh Rebecca tanpa sadar akibat R4 nanogram sangan yang Stefan berikan di telinganya. Mendengar R1 entihan Rebecca, Stefan menarik sudut bibirnya membentuk senyuman licik. Stefan pun melepaskan pelukannya pada Rebecca dan meninggalkan Rebecca begitu saja di sana. Cengok Rebecca yang merasa dirinya dipermainkan. Apaan maksudnya? Abis membuat Rebecca merasa terbang tinggi, tapi abis itu menghempaskannya ke dasar jurang. Tidak, Rebecca tidak bisa menerima itu. Rebecca membalikkan tubuhnya, dan menatap Stefan yang sudah kembali berbaring di atas R4 jang. Persetan dengan gengsi dan benci, aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Aku akan membalasnya, batin Rebecca menatap Stefan dengan penuh permusuhan. Rebecca berjalan dengan gaya soksi menghampiri Stefan, dia melenggak-lenggokkan pinggulnya, dan setelah sampai di sana dia langsung naik ke atas Stefan. Glek. Stefan yang melihat itu pun menelan ludahnya kasar, dia tidak menyangka kalau Rebecca akan melakukan hal seperti ini. Mas Stefan, ucap Rebecca dengan nada yang menggoda sambil tangannya bergerak di atas perut Stefan yang tanpa XX. Gila keras banget, jangan sampai nanti gue tergoda, batin Rebecca yang takut kalau malah dirinya lah yang akan tergoda. Stefan diam saja, dia berusaha mati-matian agar tidak mudah tergoda oleh Rebecca. Rebecca mulai menundukkan kepalanya sejajar dengan kepala Stefan, pandangannya tertuju pada bibir soksi Stefan. Semakin dekat, bibir mereka hampir menempel kurang 3 centil lagi. Kap, tok tok tok. Momni, papi.
Bab 89. Mommy, Papi, teriak Bril dari luar kamar Stefan dan Rebecca sambil menggedor-gedor pintu kamar mereka. Seketika Rebecca langsung bangun dari atas Stefan dan langsung berlari ke kamar mandi. "Oh," umpat Stefan yang merasa sudah dipermainkan. "Tok tok tok. Mommy, Papi, ini Bril, bukain pintunya," teriak Bril lagi. Stefan pun mencari baju yang lebih pantas lagi untuk dia kenakan. Baru setelah itu dia berjalan untuk membukakan pintu kamar buat anaknya. Ceklek. "Papi, Mommy mana?" tanya Bril setelah pintu terbuka. Dia langsung nyelonong masuk ke dalam kamar Stefan. "Maaf Stef, Bril gak bisa tidur dari tadi. Dia terus merengek minta diantar ke kamar kalian. Mama gak bisa mencegahnya jadi mama antar ke sini," ucap Mama Brigita merasa bersalah. Mama Brigita yakin pasti tadi anak dan menantunya itu tengah melakukan adegan yang iya-iya, karena terlihat dari wajah Stefan yang kusut. "Iya ma gak papa kok, Stefan sama Rebecca juga belum tidur," balas Stefan. "Ya sudah Mama balik ke kamar dulu, pamit Mama Brigita." "Iya ma," balas Stefan. Mama Brigita pun kembali ke kamarnya, dan Stefan pun kembali menutup pintu kamarnya. "Papi, Mommy kemana?" tanya Bril pada Stefan, karena dia tidak mendapati adanya Rebecca di dalam kamar. "Mommy masih di kamar mandi," jawab Stefan berjalan menuju ranjang dan duduk di sana. "Bril mau tidur sama Papi Mommy aja. Bril mau jagain Mommy karena Papi jahat pasti nanti Mommy diapa-apain sama Papi," ucap Bril mengatakan kenapa dirinya ingin tidur bersama Rebecca dan Stefan. "Kok Bril bilang gitu? Papi gak bakal apa-apain Mommy lah. Meskipun Papi sering jahat sama Mommy, tapi Papi gak pernah main tangan ke Mommy," balas Stefan. "Tetap saja, selama ini kan Papi sama Mommy gak pernah tidur bersama. Jadi Bril halus waspada," balas Bril. "Papi bantuin naik," pinta Bril yang merasa kesusahan saat hendak menaiki ranjang. "Kamu gak kangen sama Oma? Oma masih kangen sama kamu loh," ucap Stefan sambil membantu Bril naik ke atas ranjang. Stefan masih berharap kalau Bril mau kembali tidur bersama Mama Brigita agar dia bisa OTW lagi sama istrinya. "Gak mau, Bril mau di sini aja jagain Mommy," balas Bril. "Nanti Papi kasih jajan yang banyak deh kalau Bril mau tidur sama Oma," rayu Stefan. "Gak mau Papi," balas Bril. "Huf, nasib dah," gumam Stefan. "Papi ngomong apa?" tanya Bril yang samar-samar mendengar Stefan berbicara. "Ah enggak kok, Papi gak ngomong apa-apa," balas Stefan berkilah. "Oh," balas Bril beroh ria saja. Ceklek. Rebecca keluar dari kamar mandi menggunakan pakaian yang lebih sopan lagi. Dia memakai kemeja Stefan yang kebesaran di tubuhnya dan memakai celana pendek Stefan. Meskipun kebesaran dan suka mau melorot, tapi Rebecca mempunyai akal dengan mengancingkannya dengan peniti agar tidak melorot. "Mommy," ucap Bril senang saat melihat Rebecca. "Sayangnya Mommy kok ada di sini?" balas Rebecca pura-pura tidak tahu, padahal dia mendengar perkataan Stefan dan Bril tadi. "Iya Mommy, Bril mau tidur di sini sama Mommy, buat jagain Mommy dari Papi," balas Bril. Anak yang baik, batin Rebecca yang merasa tertolong dengan kehadiran Bril. "Udah sana kalau masih mau ngobrol, Papi mau tidur dulu," ucap Stefan kesal. Dia langsung tidur membelakangi Bril yang posisinya berada di tengah. "Ayo Bril juga tidur, biar besok gak kesiangan," ajak Rebecca dan Bril langsung menurut. Bril pun tidur di tengah, dan Rebecca segera mengambil posisi tidur di samping Bril. Bab 90.
Tengah malam Stefan terbangun, dia melihat ke arah samping di mana ada putrinya yang tengah memeluk Rebecca. Dengan senyuman liciknya, Stefan langsung menggeser posisi tidur anaknya dan Rebecca agar sedikit lebih ke tengah, baru setelah itu dia tidur di belakang Rebecca. Ah, ganggu aja nih baju. Stefan melepaskan bajunya dan hanya menyisakan celana beser ketat. Stefan langsung memeluk Rebecca dari belakang dan semakin mengikis jarak di antara mereka. Ternyata enak juga tidur peluk istri kayak gini. Batin Stefan senang karena menemukan posisi yang baru buat tidur. Tangan nakal Stefan pun langsung mencari sesuatu yang mulai mencuri perhatiannya sedari tadi, yaitu bulat kelereng. Pasti teman-teman tahulah itu. Jangan sok gak tahu apakah itu yang bulat kelereng. Rebecca tidak terganggu sama sekali dengan apa yang Stefan lakukan padanya, mungkin karena saking lelahnya dia jadi tidurnya semakin pulas. "Papi!" teriak Bril memenuhi seluruh penjuru kamar. Astaga, kaget Stefan dan Rebecca. "Papi jahat, papi pindahin Bril tidurnya," marah Bril pada Stefan. Bril bangun, dia melihat posisi tidurnya yang berpindah, yang tadinya posisinya berada di tengah antara Stefan dan Rebecca, menjadi dia di pinggir dengan Rebecca yang berada di tengah antara Bril dan Stefan. "Kenapa sayang kok teriak-teriak?" tanya Rebecca dengan lembut. Rebecca belum menyadari posisinya yang saat ini tengah berada di tengah. "Papi jahat Mommy. Papi pindahin Bril ke pinggir," jelas Bril. "Pinggir," cengok Rebecca memastikan, dan benar saja Rebecca yang berada di tengah bukan Bril. "Mas." Rebecca menatap Stefan. "Gak tahu, aku gak sadar," balas Stefan bohong. Rebecca menatap Stefan sengit, dan setelah itu dia memastikan pakaiannya yang masih utuh. Tapi saat dia melihat penampilan Stefan, Rebecca dibuat melotot karena Stefan tengah bertelonjang D4D. "Tutupin tubuh kamu." Rebecca menarik selimut untuk menutupi bagian atas Stefan yang telonjang. "Ayo kita bangun, pasti Oma sudah nungguin Bril di bawah." Rebecca mengajak Bril bangun agar Bril nanti tidak banyak bertanya. "Gendong," pinta Bril dan langsung disambut dengan hangat oleh Rebecca. "Ayo kita mandi dulu ya, nanti baru kita turun," ajak Rebecca dan diangguki Bril. "Sayang, aku ikut," ucap Stefan dan langsung mendapatkan tatapan tajam dari Rebecca. "Huff." Hela nafas Stefan dan langsung menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya dan memejamkan matanya kembali untuk tidur. "Nasib-nasib, pagi-pagi daon," gumam Stefan yang merasa adiknya yang di bawah ikutan bangun. Stefan pun memejamkan matanya, berusaha untuk meredam hasratnya yang tidak tersalurkan. "Pagi Oma," sapa Bril yang datang menghampiri Mama Brigitta bersama Rebecca. "Pagi Ma," tambah Rebecca. "Pagi juga sayangnya Oma," balas Mama Brigitta menyapa keduanya. "Ada yang bisa Beka bantu Ma?" tanya Rebecca. "Semua udah selesai kok, kamu panggil suami kamu aja ayo kita sarapan bersama," balas Mama Brigitta. "Ya udah Beka ke kamar dulu Ma, sayang Mommy panggil Papi dulu ya," pamit Rebecca pada Bril. "Iya Mom," balas Bril. Rebecca pun pergi menuju kamarnya untuk membangunkan Stefan yang memang tadi saat dia keluar dari kamar Stefan masih tidur. "Aduh gimana ini cara bangunin Mas Stefannya," gumam Rebecca bingung. "Tar kalau aku diterkam lagi gimana, lanjutnya takut. Mana ganteng banget lagi kalau tidur." Rebecca menatap wajah tampan Stefan yang tengah tertidur dengan pulasnya. "Mas," panggil Rebecca membangunkan Stefan tapi tak dibalas oleh Stefan, karena mungkin dia tidak dengar. "Mas,"
Kali ini Rebecca sambil menggoyangkan tubuh Stefan. Ah,